PDI Perjuangan Nusirwan Suyono. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Sore, Mas Yat. Selamat sore. Saya ke Pak Nus dulu nih. Pak Nus, mungkinkah sudah ada komunikasi apa sebenarnya momen yang ditunggu oleh Pak Mahfud untuk mundur? Padahal pemilu ini sudah jalan, kampanye sedang berjalan. Ya tentu kalau momen ya tidak akan disampaikan di publik ya. Nah, momen yang berhitung kami, yang berhitung Pak Mahfud, yang berhitung partai yang mengusungnya. Oke. Sehingga apa yang diperhitungkan momen ya nanti tunggu saja. Oke. Momen yang tepat. Apa itu? Hitung-hitungan apa itu? Hitung-hitungan elektabilitas atau apa? Ya tentu kan kalau kita bicara soal awal dari kabinet pemerintahan Pak Jokowi pada saat awal itu terdiri dari koalisi beberapa partai dengan pertimbangan ada kesamaan pikiran, ada kesamaan langkah, ada kesamaan di dalam program kerja. Dan tentu yang menjadi hal yang utama adalah karena mengusung Pak Jokowi pada waktu sejak awal. Nah tentu kalau perkembangan dinamika politik yang terjadi saat ini, tentu wajar saja kalau dilakukan sebuah evaluasi atas sikap yang selama ini terjadi untuk dilakukan evaluasi terhadap posisi-posisi tersebut. Oke. Dan itu kalau misalnya ditanya momennya seperti apa, termasuk diantaranya adalah sikap kepala pemerintahan di dalam mensikapi koalisi kabinet yang saat ini berjalan. Oke, apa ini berkaitan dengan statement Pak Jokowi juga soal boleh berkampanye, itu termasuk hitung-hitungannya juga? Ya, karena pada saat beberapa waktu yang lalu Presiden menyampaikan, Pak Jokowi menyampaikan akan menjaga netralitas. Sikap netralitas tersebut saat ini ternyata berubah dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa Presiden dan Menteri dapat berkampanye. Nah ini posisi netralitasnya tentu menjadi pertanyaan atau bagian daripada pertanyaan tadi, momen. Oke, kapan itu masuk dalam hitungan gitu ya Pak ya? Ya. Oke, saya ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi, bagaimana ini melihat momen yang dimaksud oleh Pak Mahfud ini? Saya tidak dalam posisi harus mengomentari, karena itu momen kan momennya daripada pasangan nomor 3, bukan dari kami, dan saya kira itu adalah sesuatu hal kebijakan daripada Presiden. Tapi Pak Mahfud sempat menyinggung soal menteri jadi tim ses di sebelah, kemudian Pak Prabowo kan menteri juga jadi jadi capres. Saya kira ini semuanya sudah diatur dalam keputusan, dalam Undang-Undang Nomor 7 yang kemudian juga ada di dalam MK yang telah dilakukan, bahwa memang seorang menteri dan seorang kepala daerah tidak perlu mundur kalau menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Dan kalau kita melihat saat ini, dukungan itu kan boleh-boleh saja sebagai warga negara. Jadi kan tidak ada yang melarang. Kalau memang itu warga negara yang harus mendukung kan boleh. Masa kita nggak boleh mendukung? Tetapi yang tidak boleh adalah memakai fasilitas negara. Oke, itu disinggung juga itu oleh Pak Mahfud, bahwa ada yang menggunakan fasilitas negara. Nah, kalau memang ada seperti itu, laporkan ke Bawaslu. Tidak perlu kita ngomong di luar, tapi boleh dilaporkan di Bawaslu. Segala sesuatunya ini kan ada aturannya, bahwa ada yang namanya Bawaslu, ada DKPP, dan saya kira semuanya kalau memang ada pelanggaran silakan dilaporkan. Jadi saya kira ini adalah laporan-laporan yang kita ini harus taat kepada peraturan, taat pada hukum. Jadi kalau memang dianggap itu ada pelanggaran, silahkan laporkan, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau di kami, kalau memang ada pelanggaran, kami juga melaporkan dari Bawaslu. Dan kalau dilihat dari laporan-laporan yang ada di Bawaslu, laporan-laporan paling banyak adalah dari kami, gitu kan? Bukan kita yang dilaporkan. Oke, Mbak Nus, sebenarnya statement Pak Mahfud soal mau mundur itu manuver politik saja atau apa?
sekali lagi penilaian soal manuver politik tentunya bukan ranahnya media untuk mengolah hal tersebut. Tapi saya ulang yang berkaitan dengan tadi Pak Widadi menyampaikan selama tidak menggunakan fasilitas negara. Yang terjadi sebetulnya kalau tidak menggunakan fasilitas mah banyak yang tidak, hampir semua tidak akan menggunakan. Tapi sebuah kehadiran di dalam sebuah acara itu pun menunjukkan keberpihakan dan menunjukkan adanya peran untuk mengkampanyekan pasangan yang lain. Jadi saya tidak begitu sepakat kalau ukurannya hanya sekedar apakah itu memanfaatkan fasilitas atau tidak ya. Itu nanti akhirnya terus jawabannya normatif Bawaslu ini dan sebagainya. Di dalam implementasinya itu tidak sesederhana itu. Tampil saja dalam sebuah forum yang mencerminkan pasangan calon itu kan juga sudah membuktikan posisi politiknya ada di sebelah mana. Dan itu antara itu posisi kampanye atau tidak, ya semua tentu kita semua paham ya. Arya ambil contoh Menteri BUMN Pak Erick Thohir itu hadir di debat publik, debat calon presiden, kan berarti kita bisa memberikan menyimpulkan posisi politiknya untuk netralitas tersebut bagi seorang. Ini kita bicara ya meskipun tidak menggunakan fasilitas apa-apa, yang mungkin berangkat sendiri, pakai mobilnya sendiri, ya gitu kan gitu. Tapi apa? Silakan Pak Wihadi. Aturannya, ya enggak gini. Mungkin perlu diluruskan juga. Jadi begini, kalau kita bicara seperti itu, pada saat 2019, di mana Presiden Jokowi sebagai presiden, itu kan juga mencalonkan diri. Nah, artinya di situ menteri-menteri yang hadir pada saat itu pun juga banyak yang memberikan dukungan. Tapi kenapa kok tidak ada suatu pelarangan, dan kenapa dari teman-teman yang sekarang ini selalu mempermasalahkan itu kok diam saja gitu kan. Jadi saya kira kita melihat bobotnya itu di mana, bobot antara yang kita lihat ini. Jadi saya kira mesti harus diluruskan, masyarakat juga harus tahu bahwa permasalahannya dalam undang-undang itu jelas kok, bahwa yang tidak boleh adalah memanfaatkan fasilitas negara. Itu jelas. Tetapi kalau sebagai warga negara boleh dong berikan dukungan. Tidak memanfaatkan fasilitas negara dengan menggunakan fasilitas negara itu tipis ketika seorang masih menjabat dalam jabatan publik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Tetap bersama kami.